Kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dua siswa berusia 15 dan 17 tahun ini di Bondowoso, Jawa Timur menderita kecanduan bermain dengan gawai atau gadget sehingga harus menjalani perawatan di Poli Jiwa Rumah Sakit Dr. Kusnadi. Pihak rumah sakit pemirsa menyatakan kedua pasien menderita adiksi serius dengan fitur permainan di ponsel pintarnya. Dilansir sejumlah pemberitaan media daring, sejak beberapa bulan lalu Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso merawat dua pasien kecanduan bermain gawai ponsel pintar atau smartphone. Kecanduan gawai yang berujung pada gangguan jiwa. Ya, salah seorang pasien yang kecanduan gawai akut akan membenturkan kepalanya ke tembok jika smartphone itu diambil dari tangannya. Dan kecenderungan adiksi bermain dengan gawai pada anak menjadi persoalan yang kurang disadari mungkin oleh orang tua. Umumnya orang tua akan menyadari kasus ini ketika berpengaruh pada prestasi akademis anak. Dan untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa dua siswa di Bondowoso, Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuka layanan pengaduan bagi orang tua yang memiliki persoalan serupa. Dan orang tua juga diharapkan tentunya dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan gawai pada anak-anak. Sulit sebetulnya rasanya ya di zaman now seperti sekarang untuk lepas dari gawai, tidak hanya orang dewasa yang menggunakannya, tetapi si kecil pun sudah sangat piawai begitu dalam menggunakan gawai, piawai dalam gawai. Oke. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa penggunaan gawai atau gadget dapat menyebabkan gangguan jiwa? Nah, sudah hadir di studio Dr. Andri SPKJ, seorang psikiater, dan nanti kita juga akan terhubung dengan rekan kami Minanti Rohanta yang berada di kantor KPAI terkait dengan tadi ya, ada program membuka layanan untuk Aduan informasi orang tua. aduan orang tua. Oke, kita akan langsung bertanya. Selamat pagi, Dr. Andri, sudah hadir di sini. Berlebihan nggak sih sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa sangat kecanduan, adiksi, sampai akhirnya ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri tadi ya? Ada membentur-benturkan. Kalau yang di rumah sakit Bondowoso ini dokternya sudah mendiagnosa hal tersebut. Ya, sebenarnya memang kalau dikatakan secara diagnosis klinis gitu ya, kita kalau seorang dokter jiwa, psikiater itu kita mendiagnosis biasanya berdasarkan adanya buku diagnosis ICD-10 atau DSM-5 sekarang kalau yang dari Amerika. Nah, di dalam kedua buku tersebut memang kondisi yang berkaitan dengan kecanduan game atau kecanduan internet sebenarnya itu memang belum dimasukkan. Tetapi penelitian-penelitian tentang terkait hal ini sudah jauh sejak tahun 1996 sebenarnya sudah mulai ada. Tetapi mungkin belakangan semakin maraknya gawai, semakin mudahnya orang mengakses. Sekarang semua orang punya, harganya semakin murah dan game-game online juga semakin banyak, maka orang makin sadar akan adanya kecenderungan kekhawatiran kita terhadap kecanduan game ini. Atau kecanduan internet ini. Kecanduan internet ini ya. Oke, karena kita membahasnya bagaimana kemudian jaringan ini bisa dapati melalui gawai yang kita bawa secara mobile seperti ini ya. Nah, terkait dengan kasus yang seperti ini kemudian tadi ada sebuah frase yang mengatakan bahwa orang tua kemudian baru sadar ketika anak-anaknya kemudian terlihat kecanduan seperti ini dan mereka mulai khawatir ada penurunan prestasi dan sebagainya. Dari pengalaman Anda? Sebenarnya lebih karena kitanya sendiri sih sebenarnya. Tanpa sadar kita memberi... Kita ini orang dewasa? Iya, orang ya, dewasa. Ya, kita orang dewasa tanpa sadar kita memberikan gawai kepada anak-anak kita. Dan mereka diperkenalkan bukan hanya gawai, sebenarnya juga oleh televisi. Sebenarnya dari awal sudah mulai ada televisi, kemudian kita senang. Karena kenapa? Karena itu salah satu cara untuk babysitting yang cukup efektif. Kalau kita lihat di mall, kemudian kita lihat di tempat rumah makan, anak sudah mulai anak sekarang memang lebih aktif ya, mereka sangat restless ya kesana kemari, dan ketika orang tua merasa, waduh ini kalau misalnya dia begini terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi cari pengalihan. Apalagi sibuk bekerja dua-duanya, maka gadget adalah salah satu sarana yang mungkin membuat mereka lebih diam. Dan memang banyak demikian karena ini dunia yang menarik buat mereka melihat sesuatu yang ada di dalam alat gawai itu. Tapi sedikit berbagi saja Dok dan juga Rifai dan juga mungkin pemirsa, saya adalah salah satu orang tua yang pada saat itu juga, akhirnya ada fungsi lain dari gawai untuk akhirnya membuat anak anteng. Terutama katakanlah ibu-ibu di rumah yang sedang menyaksikan, kalau lagi ngasih makan, itu sangat sulit untuk anak akhirnya diam, begitu akhirnya diberikan gadget. Pertama-tama mungkin disadari, ini efektif, tapi lama-kelamaan akan ada efek negatif seperti misalnya lambat bicara. Karena mereka melakukan one way communication hanya dengan gadget, tidak ada respon langsung begitu. Jadi
sebetulnya bukan hanya adiksi saja yang perlu diwaspadai, tapi kemampuan motorik anak dan lain sebagainya juga ternyata banyak negatif. Masalah gizi juga salah satunya, yaitu obesitas ya. Kalau kita banyak penelitian juga yang berkaitan dengan ketika anak lebih banyak duduk diam dan tidak beraktivitas, kemudian banyak nonton TV juga salah satunya itu bisa menyebabkan kegemukan. Kedua tadi benar perkembangan bicara. Karena bagaimanapun juga one way communication tadi yang dikatakan betul sekali bahwa terus-terusan anak akan berhubungan dengan ini. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang tua yang beralasan di dalam gadget itu kan ada mainan-mainan interaktif atau mainan-mainan bahkan mengatakan itu yang edukatif. Betul, yang edukatif seperti itu. Tetapi sebenarnya kita lihat kalau dibandingkan dengan permainan yang misalnya board games biasa ataupun permainan-permainan yang mengandalkan fisik seperti itu akan jauh lebih baik. Karena bagaimanapun kalau di dalam perkembangan anak akan lebih baik bergerak daripada hanya diam duduk. Karena dengan bergerak motoriknya itu akan kepintaran juga akan lebih baik daripada yang tidak bergerak atau diam saja. Oke, jadi banyak hal yang kemudian menjadi dampak atau efek negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan, yang salah begitu ya. Jadi kalau kita melihat teknologi di sini adalah bagaimana penggunaannya secara tepat oleh orang yang tepat ya, dan juga pengawasannya. Tetapi saya ingin tarik sedikit ke belakang ke kasus yang di Bondowoso tadi. Kalau Anda melihat saja kasus seperti ini walaupun belum masuk ke dalam lebih jauh, tadi ada penjelasan medisnya lalu kemudian ada bukti atau faktanya bahwa membentur-benturkan kepalanya apabila gadget atau gawai itu diambil dari tangannya. Anda melihat ini fakta seperti apa sebenarnya? Ya, di dalam beberapa penelitian memang dikatakan ketika anak itu mengalami ketergantungan ataupun kecanduan terhadap internet atau game itu sendiri yang ada di dalam fungsi gawai itu mereka ketika dicabut itu ataupun ditarik itu mereka ada gejala-gejala psikiatrik ya, gejala-gejala psikiatrik yang tadi salah satunya tantrum seperti itu, kecemasan yang luar biasa, kemudian ada perasaan bahkan ada ide-ide bunuh diri yang bisa timbul karena ketika dia merasakan depresif sekali, ketika apa yang dia rasakan itu membantu dia untuk ya nyaman ya artinya karena kita tahu gawai itu game itu kadang-kadang membuat otak kita itu menjadi lebih tenang seolah-olah gitu ya. Jadi seperti makanya kenapa dimasukkan ke dalam kriteria adiksi tahun ke depan mungkin akan dimasukkan ke sana kriteria adiksi karena ternyata internet ataupun game ini itu bisa meningkatkan ya rasa senang di pusat otak kita. Jadi aliran darah ke dalam pusat otak yang mengatur pleasure ataupun rasa senang itu menjadi aktif sekali. Sehingga kenapa ketika dilepas dia seperti kehilangan sesuatu yang membahagiakan dia. Mengapa tadi akhirnya bisa mengalami gejala-gejala seperti itu. Jadi medis dan psikis. Sebetulnya intinya gini, ketika internet digunakan dengan bijak begitu kan sebetulnya bisa sangat membantu sebagai bentuk edukasional. Tapi di sisi lain kalau penggunaannya berlebihan dan itu diperlukan sangat sekali kepekaan orang tua terutama apa yang sebetulnya paling bijak kita lakukan. Tapi ada Kak Seto nih yang akan sedikit memberikan gambaran seperti apa sih penggunaan gadget bagi anak-anak. Jadi jangan sampai berlebihan. Juga harus ada waktu kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan belajar, bermain di alam, kemudian berdiskusi dengan orang tua dan sebagainya. Yang kedua juga mohon orang tua juga mempunyai waktu untuk putra-putrinya. Kalau orang tua sendiri juga sibuk bergadgetria, maka jangan salahkan kalau anak juga akhirnya meniru pola dari orang tua tadi. Kemudian ketiga juga ajak anak-anak ke alam bebas. Ya ke taman bermain seperti mungkin mendongeng atau berdiskusi di taman ya, kemudian main perosotan, kejar-kejaran atau lompat tali dan sebagainya. Jadi anak juga merasakan ada sesuatu yang mengasihkan dan sesuatu yang sangat indah bermain di luar ini. Ya, rasanya semakin menarik memperbincangkan hal ini masih bersama Dr. Andri, tapi tahan dulu pemirsa. Nanti usai pariwara Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi salah satunya Komisi Perlindungan Anak KPAI membuka layanan pengaduan anak yang kecanduan gadget atau gawai. Sesaat lagi juga akan kami dengarkan laporan dari rekan kami Minanti Rohanta di kantor KPAI langsung untuk Anda.